Kamera roll, audio roll. Q&A scene 2 take 1. Action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya kita ketemu lagi di segmen Q&A. Kita ngobrol dan Bertanya. ini alhamdulillah pertemuan kedua Mas Ilham. Lagi-lagi saya ditemani oleh co-host terbaik sepanjang masa. Siapa lagi kalau bukan Mas Ilham Alawi. artis TikTok kita ya. Dan host terbaik saya. Siapa lagi kalau bukan? Wah, Salahuddin. Ini terbaik versi Anda ya, bukan? Dan tidak lupa kita untuk sekarang dan mungkin segmen selanjutnya masih ditemani oleh beliau Bapak Agus Haji Abdurrahman Kapabi. Nah, baik. Tepuk tangan dulu. Gak usah dijelasin ya Mas Ilham ya, Q&A itu pertanyaan dari mana yang jelas? Dari Sama kayak saya kemarin ya. Followers. Oke, mungkin kita tanya kabar dulu narasumber kita, mungkin Ripun untuk kegiatannya. Alhamdulillah, kalau dari saya pribadi mungkin dalam aktivitas beberapa hari terakhir mempersiapkan teman-teman yang sedang mau menghadapi ujian muhafadzah hadis. Kalian juga kan? Iya. Nah, jadi untuk Mahat Ali ini kebetulan kan beberapa hari kemudian ada itu, akhirnya ya teman-teman perlu dipersiapkan. Akhirnya ya usaha tipis-tipis tapi tebal insya Allah. Sedikit demi sedikit. Iya, sedikit demi sedikit. Ya kurang lebih itu selain aktivitas sekolah, juga aktivitas kegiatan-kegiatan ekstra yang ada di pondok. Ini sebenarnya menyempatkan Mas Ilham. Itu Masya kita itu Allah. kasih udah soal beberapa kali karena emang jadwal beliau sangat padat. Akhirnya ini sebuah harus diapresiasi ntar untuk segmen terakhir beliau di sini itu mengisi sampai larut malam, kita syuting dan sebagainya. Ya, pertanyaan saya, kita berterima kasih atau minta maaf nih mengganggu waktunya. Terima kasih telah hadir dan minta maaf gitu. atas telah mengganggu waktu. Kalau kata siapa itu hostnya di Gaza, lebih tepatnya mohon ampun sih kayaknya. Iya, Oke. Mas Ilham, kita punya berapa pertanyaan untuk Untuk kali ini kita punya 2 pertanyaan. 2 pertanyaan. Yang Baik. akan kita pilih. Ini Baik. pertanyaan paling berbobot ini. Wow. Masya Allah. Kalau nggak berbobot kan nggak bakal diangkat. Oh, iya. Makanya ini pertanyaan berbobot. Masa pertanyaan udah makan belum kan nggak mungkin. Iya. Tapi ada pertanyaan yang gitu suka ada. Ada. Iya. Yang nanyain udah makan belum. Yang sering itu udah dapat jodoh. Nah, Wede. Aduh, itu. Ya, supaya tidak bertele-tele Mas Ilham. langsung aja. Langsung aja kita bacakan. Ini antum dulu atau saya dulu? Kecil tulisannya. Kecil-kecil. Dikarenakan co-host saya tidak bermanfaat. Jadi saya yang membacakannya. Oke, dari Ed Padilla. Saya nggak bisa bilang F. Oh gitu. Ya, Masya Allah. Padil. Oke. Dari Ed Padilla Aldesta. Misalkan kita punya hutang. Aduh, masa hutang. Sama orang yang udah meninggal, terus kita nggak tahu ahli warisnya. Itu gimana, Kang? Dan kalau misalkan orang itu masih hidup, tapi kita nggak tahu keberadaannya, nah itu gimana? Ini lagi-lagi masalah hutang. Masalah hutang. Nih, Pemutus persaudaraan. nah itu. Biasanya iya. temen sudah kita pinjam uang, Hilang. sekarang itu ada hilang. Ada yang nggak hilang. Pemain. Pemain akut ya. Iya, berakut. Ini masalah hutang nih. Ini sebenarnya agak kemarin pas memilih pertanyaan ini agak sulit. Takutnya tertampar kita ya. Wede. Karena sebagian dari Apa orang- jangan-jangan kalian pemain? Iya, di hari-hari tua biasanya tanggal-tanggal tua itu kita cari temen
cari Diakrabin dulu gitu ya? Diakrabin dulu biasa, basa-basi, nanya kabar, ujung-ujungnya gitu. Pinjam. Nah ini gimana? Ya. Pinjam uang, cuma kita bingung untuk membayarkan. Membayarkannya ya karena udah meninggal ataupun nggak ada orangnya. Ya. Untuk menjawab soal itu, kita harus mengerti terlebih dahulu konsep hutang. Hutang itu adalah suatu yang menjadi tanggungan kita kepada orang lain di saat kita meminjam uang miliknya. Sehingga syariat menyampaikan bahwa hutang itu termasuk di antara suatu hal dari jajaran hak adami. Bagaimana konsep hak adami itu? Hak adami itu selamanya akan menjadi suatu tanggungan asalkan lebih tepatnya kecuali apabila orang yang dihutangi itu sudah memberikan ridhonya. Apabila tidak begitu, maka selamanya itu akan menjadi tanggungan untuknya hatta ila yaumil qiyamah. Nah, akhirnya menjawab soal ini, dia sebenarnya ingin melunasi hutangnya, betul tidak? Iya. Tapi udah nggak nemu nih siapa yang ngutangin dia. Mungkin udah pergi ke luar negeri atau mungkin udah meninggal. Iya. Nah, Nggak tahu kabarnya. nggak tahu kabarnya, menghilang. Biasanya kan yang hilang justru yang ngutang kan? Iya. Yang hilang yang ngutang. Ini yang hilang malah yang Kasusnya ngutang. seperti itu. Nah, akhirnya dari sini syariat menjawab bahwa itu akan tetap menjadi sebuah tanggungannya sampai kapanpun. Tapi tidak diam begitu saja. Jadi ada beberapa langkah-langkah yang bisa diterapkan untuk meminimalisir sebuah tanggungan yang kelak bakal meringankan suatu tanggung jawab yang ditempuh untuknya. Karena yang namanya hutang itu kan sifatnya hakul adami. Ya. Jadi hak yang mungkin akan berlaku sampai kapanpun, hatta sehingga ketika nanti dia meninggal, kok hutang itu belum ditunaikan, itu akan menjadi sebuah permasalahan lebih lanjut kelak nanti di akhirat. Ya. Dan cara kayak gimana? Nanti dipilah antara orang yang tidak membayarkan hutangnya karena dia tidak mampu, dengan orang yang tidak membayarkan hutangnya karena atas kelalaian dia. Alias sebenarnya dia mampu untuk membayarkan tapi tidak segera dibayarkan, akhirnya dia meninggal. Untuk yang orang pertama, nanti kelak di akhirat ketika nanti dia tidak mampu untuk membayarkannya karena tidak memiliki finansial yang cukup, maka kebaikan-kebaikan yang telah ia lakukan di masa hidup itu yang akan menjadi sebuah pembayar dari hutang yang dulu pernah ditanggungkan olehnya kepada orang yang dihutangi. Jadi kebaikan-kebaikannya itu ditransfer kepada orang yang menghutangi. Ya begitu. Tapi selagi itu sudah terjadi, atau katakanlah dia tidak memiliki amal hasanat, amal kebaikan-kebaikan yang digunakan untuk ditransfer kepada dia, maka syariat memberikan rukhsah hanya sampai itu saja. Artinya sudah tidak dituntut lagi, hanya terhenti sampai situ. Tapi lain ceritanya kalau semisal hutang yang dia lakukan itu atas dasar karena keteledorannya, akhirnya dia meninggal. Maka orang yang demikian ini nanti di akhirat dia akan ditanggungkan berupa kebaikan-kebaikannya akan diberikan kepada orang yang dihutangi. Kalaupun itu tidak cukup, maksudnya belum lunas, nggak sepadan, ada tindakan lebih lanjut yang dilakukan oleh para malaikat. Itu dengan apa? Dengan kebaikan-kebaikan atau kezaliman atau perkara-perkara buruk yang dilakukan oleh orang-orang yang dia hutangi, itu akan ditransferkan untuk dia. Jadi dia rugi bandar. Dulu pernah, katakanlah di saat masa hidupnya dia suci dari dosa, tapi tiba-tiba pas meninggal, loh kok dosanya menumpuk, dari mana ini? Ternyata dari orang yang dia hutangi, betul. Jadi dari kezaliman orang yang dia hutangi, itu akan ditransferkan kepada dia karena keteledorannya dia dalam membayar hutangnya. Alias dari sini utangnya dia itu akan terus-menerus menjadi suatu tanggungan untuknya. Itu poin pertama ya. Lantas apabila katakanlah dalam kasus ini yang kita bahas, di mana dia tidak menemukan siapa pemilik dari hutang ini, apakah masih hidup atau sudah meninggal, dia nggak tahu. Dalam kasus ini,
status hutang yang menjadi tanggung jawab untuknya ini masih terus dibebankan untuknya sampai kapanpun. Tapi ada upaya yang tadi sudah saya bilang, yaitu untuk meringankan bebannya. Dengan cara apa? Dengan cara hendaknya dia melakukan bersedekah. Bersedekah yang pahalanya itu dia tujukan untuk orang yang dia pernah hutang kepadanya. Tuh. Lalu kedua, kalau memang itu sudah diupayakan, bersedekah yang pahalanya kita tujukan untuk orang yang menjadi tanggungan kita dalam berhutang. Upaya kedua adalah kita berusaha untuk memperbanyak amal-amal ibadah kita sebanyak mungkin, karena dikhawatirkan hal yang tadi saya sampaikan itu akan terjadi kelak di akhirat, yaitu beberapa amal ibadahnya itu akan terkuras diberikan kepada orang yang menjadikan kita berhutang kepadanya. Betul. Makanya iya, sebagai bukti kalau kita tahu bahwa saat banyak orang-orang yang meninggal, mungkin ada beberapa, mungkin kita pernah mendengar orang yang meninggal, terus ahli warisnya itu bilang, barang siapa yang punya hutang atau mungkin dia pernah berhutang kepadanya, mohon keikhlasannya. Nah, itu untuk menggugurkan hak adami. Oh, itidar. Betul. Jadi sifatnya supaya ridho terhadap tanggungan yang menjadi tanggungan mayit itu. Karena sampai kapanpun tanggungan itu akan dibebankan kepadanya. Hakul adami, betul. Terus setelah itu dilanjutkan, kalau memang belum berkenan untuk mengikhlaskannya, nanti bisa menghubungi kepada ahli waris, kan begitu. Nah, itu adalah sebuah bukti bahwa hak hutang itu akan menjadi sebuah tanggungan sampai kapanpun. Jadi untuk menjawab pertanyaan tadi, bisa kita simpulkan langkahnya pertama harus tahu bahwa tanggungan itu tak akan selesai sampai kapanpun sebelum dia meminta ridhonya atau mungkin membayarkan secara lunas pada hutangnya. Kedua, kalau memang itu sudah diupayakan, langkah yang nomor dua adalah dia bersedekah yang pahalanya diberikan, yang kita niatkan pahalanya diberikan kepada orang yang dihutang itu. Lalu langkah ketiga, dia memperbanyak amal ibadah yang bisa dia upayakan untuk dirinya, antisipasi kelak ada beberapa amaliyah ibadah yang akan ditransfer kelak nanti di saat hari kiamat. Nah, ini dikemukakan dalam kitab Minah Husaniyah. Di situ disampaikan bahwa ada beberapa tanggungan yang sifatnya menjadi sebuah tanggungan pokok manusia. Di antaranya adalah harta. Betul. Nah, tanggungan seorang yang berkaitan dengan harta di situ disampaikan wa amal amwal fa innahu labudda min raddiha ilal mazlumi awarisihi. Kalau yang berkaitan dengan harta itu harus kita kembalikan kepada orang yang kita perilakukan kurang baik, atau kita kembalikan atau kita berikan kepada ahli warisnya kalau memang ada kayak gitu. Nah, terus wa in ta'adzaru dzalika, kalau itu tidak mampu untuk dia upayakan, misal dia tidak menemukan siapa ahli warisnya, siapa di mana statusnya orang yang kita hutangi, maka upaya kedua lam yabqa ghairu tasadduqi biha an sahibiha ala madhhabi man yara dzalika. Upaya yang bisa dia lakukan adalah dengan cara bersedekah yang pahalanya kita berikan atas nama dia, orang yang dizalimi, orang yang kita hutangi, agar kebaikan itu tertransfer untuknya. Nah, terus fa'in ajaza an radil madzalimi falyastakthir minal hasanati allati waffa minhal ghurama indal mizani. Kalau memang dia tidak mampu untuk mengupayakan itu tadi, maka hendaknya dia memperbanyak suatu amaliyah-amaliyah yang bisa dia upayakan untuk memberatkan timbangannya kelak nanti di akhirat. Karena itu tadi antisipasi nanti suatu saat kelak dia bakal terkuras gitu. Akhirnya di akhir itu diberikan sebuah pungkasan kayak gini. Wa illa, kalau memang itu tidak diupayakan, falyata'ahab litahammuli athqalil mazlumi wa auzarihi yaumal qiyamah. Kalau itu tidak mampu dia upayakan, maka ia harus siap dan siaga, bersiap-siap nanti kelak dia menanggung hal-hal yang memberatkannya atas perbuatan yang dia lakukan kepada orang yang zalim itu. Sebab dalam hadis diriwayatkan annaman kanat lahu hasanatun, orang yang kelak nanti dia punya kebaikan-kebaikan di akhirat, ukhidha min hasanatihi wa u'tiyal mazlum, akan diambilkan kebaikan-kebaikannya
dan akan diberikan kepada orang yang dizalimi. Kita punya tanggungan kepada orang lain dan tidak kunjung kita berikan, itu namanya zalim bukan? Zalim kan? Zalim. Apalagi kalau nominalnya nggak sedikit. Iya. Mungkin ini hanya bisa dirasakan bagi orang yang pernah diutangi orang lain kayaknya. Kalian pernah nggak? Iya. Saya jujur pernah. Nah, hal ini menjadi suatu peringatan tersendiri dari syariat bahwa nanti suatu saat kelak apabila kita pernah mendolimi orang lain, maka kebaikan-kebaikan yang mungkin pernah kita lakukan itu akan diberikan kepada orang yang kita zalimi. Lalu wa man lam yakul lahu hasanatun turiha alaihi min sayyi'atil mazlumi wa kutiba lahu kitabun ilan nar. Yang artinya orang kalau misal dia tidak memiliki stok kebaikan-kebaikan untuk dirinya, maka dia akan diberikan sebuah keburukan-keburukan yang pernah dilakukan oleh orang yang dizalimi itu. Waduh. Jadi kita semacam nggak berbuat tapi merugi. Iya. Kita nggak berbuat tapi merugi. Nah, kita menerima dari kejelekannya dia, dan dia nanti akan merugi kelak di akhirat. Seperti itu. Nah, ini saya kira juga akan berlaku bagi pegiat-pegiat media sosial. Artinya kita di medsos itu kan ngerasa bahwa ini benda yang tidak nyata, betul tidak? Ya, maksudnya ngerasanya ini bukan berada di depan mata, tidak, bukan suatu fisik yang muncul di depan kita, sifatnya hanya sebuah maya saja. Nah, ini yang perlu diwaspadai. Mereka menganggap bahwa itu hanyalah sebuah maya, akhirnya berbicara sesukanya, mencaci sesukanya, tanpa mereka sadari mereka ini melukai pada hati orang yang dilukai itu, pada yang dizalimi, melukai pada hatinya orang yang dizalimi. Nah, saya ingat betul dulu Bayi Mustafa Bisri mengingatkan pada orang-orang yang modelan demikian, kalian itu jangan seenaknya sendiri, karena itu merupakan sebuah hal yang justru akan merugikan kalian kelak di akhirat. Sebab apa? Kita melukai orang lain itu sifatnya tanggungan seumur hidup. Dan nanti kelak kalau misal kita belum meminta maaf kepada orang yang dizalimi, hal ini juga akan terjadi, yaitu untuk minta ridho, untuk meminta maaf dari orang yang dizalimi itu dapat kita rasakan kelak di akhirat nanti dengan balasan Gusti Allah akan menjadikan kebaikan-kebaikan kita ditransfer untuk dia. Kalau kita nggak punya stok kebaikan, maka dosa-dosa yang dia dapatin, kita yang dapatin. Rugi nggak? Rugi banget kan? Rugi banget. Makanya hati-hati bagi mereka yang menyakiti orang lain, menzalimi orang lain, entah itu menzalimi hakul adami atau mungkin menzalimi perasaan orang lain, kayak gitu. Makanya harus bijak dalam menggunakan media sosial, betul. Dan takutnya ada yang zalim. Jadi dosa jariah. Masya Allah. Si paling dosa jariah. Ya intinya ada titik temu antara membayarkan hutang yang tidak kunjung dilunasin dengan tidak berbijak dalam bermedsos. Apa? Yaitu sama-sama melukai orang lain yang dampaknya justru akan kembali ke kita sendiri. Itu yang menarik itu tadi, Cak. Jadi kita itu harus ikhtiat banyakin amal, siapa tahu udah lupa hutang yang lupa dulu. Akhirnya berarti adanya kayak jenazah itu sebelum dikuburkan di masjid biasanya kan barang siapa yang itu gunanya itu karena hakul adami itu tidak akan terputus sampai kapanpun, kecuali dengan meminta ridho kepada dia yang kita utangin. Kalau utangnya utang puasa itu lain cerita. Urusan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi seperti itu, masalah hutang itu mengerikan juga ya. Betul. Seperti lihat muka Anda. Saya kira itu sebatas nggak bayar ya udah. Maksudnya nggak ada. Tinggal lari ya udah. Soalnya kita nggak ada usaha. Itu yang mengerikan itu tadi, kalau kita punya amal kita dikasih, kalau nggak punya amal sama sekali kita dapat transfer dosa dari Allah. Betul. Tapi perlu diingat ya, itu konteksnya apabila dia memang teledor, tidak membayarkan hutangnya. Kalau dia nggak teledor, katakanlah memang betul-betul miskin ya, betul-betul miskin, nggak punya biaya untuk membayarkan hutangnya, maka dia hanya akan
mendapati konsekuensi yang satu itu saja. Apa? Yaitu akan ditransferkan kebaikan-kebaikan untuknya, kebaikan-kebaikan yang telah dia lakukan kepada orang yang ditolimi. Udah sampai situ saja, karena ya gimana, orang nggak mampu mau gimana lagi? Nggak mampu. Tadi kita agak ini ya, agak lama. Miss Queen. Kita ini bahasa baru kayaknya. Ternyata setelah saya miskin. Agak halus, agak lebih aman gitu. Kayaknya kalau miskin kan kesannya sarkas banget kan. Diskriminasi. Diam kamu miskin, kan nggak sarkas. Itu saya ketahui lihat dia ngulang-ngulang. Miskin. Jadi seperti itu. Betul. Makanya berhati-hatilah bagi yang punya hutang. Betul. Ingat-ingat dari sekarang ke siapa. Harus segera bayar. Tapi ini mungkin ini agak beda nih. Bagi kita yang dihutangi, mungkin dia lupa kan, lupa. Kita ada hak gak untuk memberitahu kamu tuh punya hutang ke saya? Iya, jelas tentu itu merupakan sebuah tanggungan yang bisa untuk kita tagih kepada mereka-mereka yang berhutang. Karena lagi-lagi itu merupakan sebuah hak kan ya. Kita menghutangi mereka karena mereka minta tolong kepada kita meminjamkan uangnya. Tapi syariat juga menjelaskan lebih lanjut, bagi mereka yang mampu mengikhlaskan dari utang yang diminta oleh temannya, maka akan disiapkan sebuah pahala tersendiri untuk mereka. Jadi sifatnya itu membebaskan hutang, itu juga ada nilai pahala. Bagi yang dihutangi berarti. Betul. Jadi menghutangi orang lain, kita menolong orang lain, ganjaran. Kalau kita berusaha mengikhlaskan dari apa yang mereka hutangkan, itu juga ganjaran. Oh, double. Tapi kayaknya pikir-pikir ya. Apalagi nominalnya besar. Apalagi apa ya? Saya kira orang kalau menghutangi orang lain itu sangat berisiko loh. Berisikonya apa? Memutus silaturahim. Ya, itu. Seringkali itu kalau semisal kita awalnya punya teman yang sangat akrab, wah bisa dibilang konco kental, sampai bertahun-tahun. Terus ada suatu ketika teman kita itu hutang kepada kita, terus kita dengan sukarela menghutangkan kepada mereka, meskipun nominalnya nggak terlalu besar, mungkin ya sepadan lah, bukan yang sampai menguras tuntas harta kita enggak, tapi lumayan. Nah, terus sering terjadi orang yang berutang itu kadang lupa akan utangnya. Nah, ini yang paling berbahaya itu, biasanya itu menyebabkan pecahnya kekancan. Nah, kayak gitu. Itu yang bahaya banget. Makanya langkah bijak bagi mereka-mereka yang berhutang, mungkin kita menghutangi orang lain mungkin ada nilai pahalanya jelas. Tapi apabila menginginkan agar hal-hal yang buruk tidak terjadi, maka cukup kita lakukan semampu kita. Saya sering diajarkan dengan menghadapi situasi yang seperti ini agar hal itu tidak terjadi. Ya ini mungkin sudah keluar dari konteks pertanyaan ya. Cuman saya ingin sedikit berbagi. Lakukanlah sesuatu yang mungkin dapat kita upayakan dan kita ikhlaskan dari uang yang kita berikan kepada orang lain. Semisal, katakanlah teman kita utang ke kita 2 juta rupiah. Kita nggak mampu, ya punya sih punya mungkin ya, tapi kita nggak ingin sesuatu yang mungkin terbilang lebih buruk akan terjadi, sesuatu yang lebih buruk akan terjadi. Agak berat juga gitu. Ya, terus kita memprediksikan, wah kayaknya pertemanan kita akan hancur deh. Nah itu cukup saja kita berikan, kita hutangi yang kita sekiranya rela apabila uang itu tidak dibayarkan. Misal kita mempunyai 200.000 atau mungkin 20.000, ya 100.000 lah. Minjem 2 juta dikasih 20.000. 100.000 atau 200.000. Mungkin yang pokoknya kita siap untuk mengikhlaskannya. Nah itu lakukanlah kayak gitu saja. Sebab apa? Sebab hal itu yang dianggap paling bijak dan juga tidak berpotensi hal-hal yang lebih buruk akan terjadi. Nah itu tips dari saya pribadi ya, karena ya kan nggak lucu juga kita udah berteman lama-lama 6 tahun, 10 tahun gara-gara utang di end. Nah kayak gitu. Atau bisa mungkin ya dari beliau gitu tipsnya, atau bisa mungkin pinjam, jangan pinjam nih, saya punya 200.000 buat kamu aja. Nah itu si paling menolong gitu. Iya, jadi kayaknya itu yang paling apa aslah untuk kita terapkan. Oke. Jadi seperti itu untuk hutang piutang. Hutang piutang. Iya.
Oke. Itu buat kita juga ya, Mas Fadila. Mas Fadila ini mbak kayaknya. Masih.